Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 5. Bab 21, Alkemis tingkat kedua Guni. Lelang utama, rumah lelang terbesar di kota Wutan dan cabang dari keluarga terkaya kerajaan Jiama, keluarga utama. Keluarga Perdana Menteri sangat kuno dan telah menjadi kekuatan yang cukup kuat di Kekaisaran Jiama selama beberapa abad. Jaringan mereka sangat mengesankan dan beberapa rumor bahkan mengklaim bahwa keluarga Perdana Menteri memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Jiama. Di Kekaisaran, keluarga utama, keluarga Nalan, dan keluarga Ritter adalah tiga keluarga terbesar dan memiliki berbagai koneksi di dunia komersial dan militer. Oleh karena itu, dengan dukungan keluarga utama, tidak peduli seberapa menarik keuntungan lelang itu, tidak ada yang berani mencoba melawan mereka. Melihat rumah lelang di ujung jalan, Xiao Yan berbelok ke gang samping dan dengan cepat mengenakan jubah hitam. Catatan, bayangkan jubah sekolah Harry Potter. Jubah hitam tidak hanya menutupi wajah Xiao Yan, tetapi juga mengubah tubuh kurusnya menjadi jauh lebih lebar. Bahkan jika Su'er sedang melihat sosok berjubah itu, dia tidak akan bisa menyadari bahwa itu adalah Xiao Yan. Setelah ditutupi jubah hitam, Xiao Yan menghela nafas lega. Bukan karena Xiao Yan terlalu berhati-hati, melainkan Foundation Elixir terlalu berharga. Untuk klan, daya tarik Foundation Elixir sangat besar. Jika seseorang dapat memproduksinya secara massal, maka itu berarti bahwa generasi muda klan akan tumbuh dengan kecepatan yang dipercepat, yang akan membantu klan meningkatkan kekuatan mereka dan pada gilirannya mengarah pada siklus positif. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiao Yan hanya bisa memilih untuk menyembunyikan dirinya. Dengan hati-hati menyentuh botol White Jade yang agak dingin, Xiao Yan perlahan keluar dari gang dan pergi menuju rumah lelang di ujung jalan. Di bawah pandangan waspada oleh penjaga yang sepenuhnya lapis baja, Xiao Yan masuk ke rumah lelang tanpa henti. Begitu Xiao Yan memasuki rumah, perasaan panas terik matahari tergantikan dengan perasaan sejuk. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka telah melangkah ke dunia baru. Menyapu aula mewah, Xiao Yan dengan cepat menemukan ruang samping. Di pintu yang menuju ke ruangan itu ada tulisan, ruang inspeksi. Berjalan ke dalam, ruangan itu cukup kosong dan hanya seorang pria paruh baya yang jelas-jelas bosan duduk di sana. Mendengar pintu terbuka, pria itu mengangkat kepalanya dan, setelah melihat Xiao Yan berjubah hitam, alisnya sedikit berkerut. Tapi segera, ekspresi wajahnya berubah menjadi senyuman profesional. "Tuan, apakah Anda berencana memeriksa sesuatu?" "Iya." Di bawah jubah hitam, suara kering dan tua dengan ringan melayang keluar. Itu adalah suara Yao Lao. Xiao Yan berjalan dan meletakkan botol White Jade di atas meja di depan pria parubaya itu. Ini adalah... Tampak bingung, pria parubaya itu dengan hati-hati mengambil botol White Jade dan mengendusnya. Ekspresi wajahnya segera berubah dan ketika dia melihat kembali sosok berjubah hitam itu, tatapannya memiliki sedikit rasa hormat. "Tuan, Anda seorang alkemis?" "Iya." Suara tua itu keluar lagi. "Bolehkah saya bertanya, apa pil yang ada di dalam botol ini? Apa fungsinya?" Mendengar bahwa dia berurusan dengan seorang alkemis, pria parubaya itu bertanya dengan lebih hormat. "Foundation Elixir dapat meningkatkan kecepatan latihan Douki tetapi hanya berguna untuk orang di bawah level Douze." "Oh, itu bisa meningkatkan kecepatan pelatihan Douki?" Mendengar kata-kata Yao Lao, ekspresi pria paruh baya itu berubah. Semua orang tahu bahwa Douki hanya bisa dilatih mengikuti formula yang ditetapkan dan karena jalur Qi untuk individu sangat lemah pada titik ini, jika efek obatnya terlalu ganas, maka jalur Qi akan meledak dan orang itu akan mati. Obat mujarabku tidak memiliki efek samping dan kekuatan obatnya sangat damai sehingga tidak akan menyebabkan hal seperti itu terjadi. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Seolah dia bisa mengerti apa yang dipikirkan pria paruh baya itu, suara keriput itu dengan tenang menjelaskan. Ekspresinya berubah sekali lagi, pria paruh baya dengan hati-hati meletakkan botol White Jade di atas meja di depannya dan dengan hormat bertanya, "Tuan, bisakah Anda menunggu sebentar? Saya perlu meminta Master Guni lelang kami untuk memeriksa elixir ini." "Tentu, cepatlah." Melambaikan tangannya, Xiao Yan tidak berpura-pura sopan dan duduk di kursi di samping.
Pria parubaya itu dengan cepat mengangguk dan buru-buru meninggalkan ruangan. Duduk di kursi, Xiao Yao tetap diam dan tidak berusaha berbicara dengan Yao Lao. Ini adalah tempat orang lain dan berhati-hati lebih baik daripada tidak. Siapa yang tahu jika ada hal-hal yang bisa didengarkan dalam percakapan mereka. Setelah menunggu di kamar sebentar, pria parubaya itu kembali dengan seorang tetua berjubah hijau dengan rambut yang sedikit memutih. Di dada tetua itu bukan bintang emas melainkan sesuatu seperti tungku alkimia dan di atas tungku alkimia ada 2 garis perak yang berkilauan dengan keanggunan. Tuan, ini Master Guni lelang kami. Dia 3 dadusi kecil. Di saat yang sama, dia juga alkemis tingkat 2. Pria parubaya dengan hormat memperkenalkan pendatang baru itu. Mendengar identitas tetua itu, alis Xiao Yan secara naluriah melonjak. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang alkemis di samping Yao Lao. Dia dengan hati-hati memeriksa kembali yang lebih tua. Tetua memiliki wajah merah dan meskipun jubah hijaunya tampak biasa, ada serpihan cahaya yang melonjak di atasnya. Jelas, jubah ini memiliki semacam inti monster yang ditanamkan ke dalamnya. Di wajah umum tetua itu adalah kesombongan yang selalu hadir, sesuatu yang dimiliki semua alkemis. Saat Xiao Yan memeriksa Guni juga mempelajari orang di depannya. Alkemis tidak seperti Dou Zi dan alkemis sangat dicari oleh berbagai kekuatan. Oleh karena itu, saat Guni mempelajari Xiao Yan, dia juga mencoba menebak siapa alkemis itu. Pria parubaya itu dengan hati-hati mengambil botol jade di atas meja dan memberikannya kepada Guni. Mengambil botol white jade, Guni pertama kali mengendus aroma manis sementara mata lamanya sedikit tertutup. Sedikit memiringkan botol, setetes cairan hijau perlahan meluncur dari bukaan botol hingga mendarat di tengah telapak tangan Guni. Menatap cairan hijau itu, Guni mengeluarkan jarum perak dan di ujung jarum menunjukkan sedikit fluktuasi douki. Ini diam-diam menyelinap ke dalam cairan hijau dan perlahan diaduk. Dengan gerakan jarum, wajah tenang Guni berubah menjadi ekspresi serius. Beberapa saat kemudian, dia memasukkan kembali cairan hijau itu ke dalam botol batu giok. Ketika dia melihat Xiao Yan lagi, wajahnya yang arogan memiliki sedikit rasa hormat. Berbalik ke arah pria parubaya, dia berkata, obat mujarab ada di tingkat kedua. Semua yang dikatakan sebelumnya benar. Mendengar itu, pria parubaya itu menghela nafas lega dan dengan penuh semangat tersenyum pada Xiao Yan. Tuan, apakah Anda berencana untuk melelang elisir ini? Yap, bisakah kamu melelangnya secepat mungkin? Hehe, tidak masalah. Pak, ambil ini dan pergi ke ruang lelang pertama. Untungnya, kami sedang mengadakan lelang di sana sekarang dan elisir Anda akan segera dilelang. Pria parubaya itu tersenyum sambil menyerahkan kartu logam hitam pekat. Baik. Mengambil kartu logam, Xiao yang tidak menunggu dan segera meninggalkan ruangan. Guni Master, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Hanya setelah Xiao yang meninggalkan pandangan mereka, pria parubaya itu berbisik pelan kepada Guni. Ya, dia seorang alkemis. Persepsi jiwa yang gesit, tidak mungkin salah. Guni mengangguk tapi alisnya berkerut dan dia bergumam, tapi dari mana asalnya? Aku belum pernah mendengar ada alkemis yang bisa memperbaiki pil tingkat 2 di kota Wutan. Haruskah saya melakukan penelitian? Guni berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, jangan sekarang. Semua alkemis memiliki temperamen yang aneh dan jika dia memperhatikan Anda mencoba menggali sejarahnya, dia akan mendapat kesan buruk dari pelelangan. Berada di sisi buruk alkemis misterius bukanlah langkah yang cerdas. Berbalik, Guni dengan ringan berkata, agar dia memiliki kesan yang baik tentang lelang kita, kamu harus tahu bagaimana melakukannya dengan benar? Hehe, aku mengerti. Ingat, meskipun kita tidak bisa berteman dengannya, kita juga tidak bisa menyinggung perasaannya. Atau, meninggalkan beberapa kata dingin, Guni juga meninggalkan ruangan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 22 Nyanyian Badai. Di bawah pimpinan seorang pelayan, Xiao Yan memasuki pelelangan yang sudah dimulai. Memasuki aula tempat lelang diadakan, lingkungan yang semula cerah menjadi gelap sementara teriakan menggelegar mengalir di mana-mana. Itu membuat Xiao Yan mengerutkan alisnya. Pelelangannya sangat besar dan aula pasti bisa memuat setidaknya ratusan hingga ribuan orang. Pada saat ini, di tengah aula, di bawah cahaya terang,
kecantikan berjubah merah menggunakan suaranya yang menawan untuk mendeskripsikan item di tangannya. Di bawah suara yang mati rasa dan jelas dari suara itu, barang yang benar-benar tidak berharga itu mengalami kenaikan harga pada tingkat yang eksponensial. Menemukan tempat duduk yang jauh, Xiao Yan diam-diam duduk dan melirik keindahan di tengah aula. Dengan pengamatannya yang tajam, dia menyadari bahwa sebagian besar orang ada di sini untuknya dan bukan barang yang dilelang. Juru lelang utama rumah lelang utama, Yafei. Dia adalah kecantikan yang sangat terkenal di kota Wutan dan pesona dewasanya membuat banyak orang tertarik padanya. Tiba-tiba, Xiao Yan yang diam berbalik dan menatap seorang pria yang tidak terlalu jauh darinya tetapi tersembunyi di sudut. Lengannya bergoyang dengan kata-kata dari mulut kecil merah Yafei dan tangannya menghilang di bawah pinggangnya. Sial! Mengutuk ringan, Xiao Yan, yang berada di bawah jubah, memutar matanya, orang ini sangat tidak tahu malu. Sambil mengutuk dalam pikirannya, Xiao Yan dengan cepat menjauh dan tersenyum pahit. Tatapannya sekali lagi mengarah ke tengah aula dan mengamati lekuk tubuh yang menawan dari juru lelang sambil bergumam, Yao Jing. Catatan, Yao Jing adalah istilah yang merendahkan, tergantung pada konteks, untuk kecantikan. Setelah melihat barang di tangan Yafei, Xiao Yan kehilangan minat. Dia tidak punya banyak uang untuk membeli barang rongsokan, bahkan jika penjual barang itu adalah wanita cantik. Setelah mengalihkan pandangannya dari Yafei, Xiao Yan perlahan mulai melihat sekeliling aula. Hah, ayah. Tatapannya berhenti, Xiao Yan fokus pada seorang pria paruh baya yang duduk di barisan depan. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya menjadi kaget, apakah ayah tertarik pada wanita itu? Pikiran aneh itu tidak berlangsung lama karena Xiao Yan telah menemukan bahwa tatapan ayahnya tidak terfokus pada Yafei melainkan melihat ke kejauhan. Seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Kenapa ayah di sini? Merenungkan pertanyaan itu, Xiao Yan mengalihkan pandangannya lagi. Kali ini, dia secara mengejutkan menyadari bahwa pemimpin klan dari dua klan besar lainnya, klan Jialie dan klan Aoba ada di sini. Sesuatu akan dilelang yang menarik mereka semua. Alisnya melompat, Xiao Yan dengan penasaran menyentuh hidungnya. Apa yang bisa menarik ketiga pemimpin klan untuk datang ke sini? Sejujurnya, wanita bernama Yafei itu ahli dalam menciptakan suasana. Tatapan dan senyumannya akan membuat harga barang itu naik secara eksponensial untuk sementara waktu. Selain itu, setiap kali harga dinaikkan, dia akan mengirimkan senyuman menawan kepada orang yang baru saja menyebutkan harga terbaru dan mereka akan melupakan rasa sakit mereka karena membayar lebih untuk item tersebut. Suasana di dalam rumah lelang tetap pada klimaks dengan senyumannya. Hehe, semuanya, rumah lelang baru saja menerima item lelang baru. Saya yakin, semua orang akan tertarik padanya. Setelah melelang barang terbaru, Yafei tiba-tiba berhenti dan berkata dengan lantang ke arah penonton. Dengan lambaian tangannya, seorang pelayan dengan cepat membawa piring giok dan di tengah piring ada botol batu giok sementara. Ini adalah pil tingkat kedua. Dengan tangan halusnya mengambil botol giok, suara menawan Yafei menenangkan para juru lelang untuk sesaat. Tapi segera, teriakan menjadi lebih keras, di Douki Daratan, pil yang disempurnakan oleh alkemis adalah item yang paling dicari. Benda ini bernama Foundation Elixir. Ini hanya efektif untuk mereka yang berada di bawah tingkat Douce. Pelatihan Foundation Elixir memungkinkan orang di bawah level Douce untuk meningkatkan efisiensi dalam pelatihan. Hehe, kalau kamu suka anak atau cucu kamu disebut jenius, ini cocok buat kamu. Mulutnya yang menarik dengan ringan menghirup kata-kata itu dan membuat mati rasa di benak banyak juru lelang. Yayasan Elixir. Itu dapat meningkatkan kecepatan pelatihan Douki seseorang? Nona Yafei, orang-orang di tahap itu tidak bisa menahan tekanan pil kan? Meskipun Yafei sangat menawan, ada juga banyak orang yang tetap tenang dan setelah keheningan singkat, seseorang mengajukan pertanyaan penting. Hehe, obat mujarab ini secara pribadi diperiksa oleh Master Guni kami dan ditemukan sebagai pil tingkat kedua. Tidak akan ada masalah, semua orang bisa yakin akan hal itu. Yafei tertawa ringan saat menjawab. Mendengar bahwa Guni secara pribadi telah memeriksa pil tersebut, mereka yang ragu tidak lagi mempertanyakan keabsahan pil tersebut. Semua orang tahu bahwa Guni Master adalah alkemis tingkat kedua. Di seluruh kota Wutan, bahkan pemimpin klan dari 3 klan bersikap sopan padanya.
Xiao Yan dengan malas bersandar di kursinya dan menyaksikan suasana bersemangat di antara kerumunan. Sambil menghela nafas ringan, dia berpikir, sepertinya Foundation Elixir ini akan menghasilkan cukup banyak pendapatan. Sedikit mengalihkan pandangannya ke ayahnya, Xiao Yan menyadari bahwa ekspresi tenang sebelumnya pada ayahnya telah sedikit berubah. 8.500. Tepat ketika suara Yafei berhenti, seseorang meneriakkan harga. 9.000. Harga lain datang tepat setelah harga pertama dipanggil. Harganya dengan cepat naik dan dalam beberapa detik, harganya menjadi 13.000. Meskipun ayah Xiao Yan agak bersemangat, dia tidak segera menyebutkan harga dan malah menutup matanya, menunggu panggilan goreng kecil berhenti. Harganya naik lagi tapi segera, suara-suara itu mati. Pada saat itu, seorang tetua yang juga duduk di baris pertama dengan ringan berkata, 20.000. Setelah menyebutkan harga itu, suara terakhir dalam pelelangan mati. Beberapa orang yang penuh harapan memandang ke arah sesepuh tanpa emosi itu tetapi hanya bisa duduk kembali, kecewa. Mereka tidak memiliki kekayaan untuk berperang harga dengan klan Jialie. Hehe, Jialie Bi, bukankah anakmu sudah menjadi Dhouse? Mengapa Anda masih memikirkan Foundation Elixir ini? Seorang pria parubaya yang juga duduk di baris pertama berbalik untuk tersenyum palsu pada Jialie Bi. "Oh Bapak, tidak bisakah aku membelinya untuk calon cucuku?" Jialie Bi jelas tidak menyukai pria parubaya dan dengan dingin mencibir yang terakhir. "Mari kita lihat apakah keberuntungan Anda memungkinkan Anda memiliki seorang cucu, mungkin suatu hari anak Anda menemukan dirinya sendiri tanpa." Setelah diam-diam mengutuk Jialie Bi, "Oh Bapak juga berseru, 23.000. 25.000. Dalam 10 menit dan di bawah tatapan terkejut semua orang dalam pelelangan, keduanya seperti anjing yang berebut makan dan menaikkan harga menjadi 31.000. 40.000. Xiao Zhen yang bermata tertutup tiba-tiba angkat bicara. Foundation Elixir telah berubah menjadi air transparan dari keadaan aslinya yang hijau. Semua orang di dalam aula lelang terdiam dan mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Zhen. Bahkan Ao Bapak dan Jialie Bi tercengang dengan kenaikan harga yang tiba-tiba. "Hehe, pemimpin klan Xiao, sepertinya kamu benar-benar menginginkan Foundation Elixir ini." Jialie Bi tersenyum. Xiao Zhen meliriknya dan berkata, "Jika kamu menginginkannya, naikkan saja harganya. Saya berjanji tidak akan menaikkan harga lagi." Jialie Bi berhenti dan memikirkan kebenaran dalam kata-kata Xiao Zhen. Segera, dia menggelengkan kepalanya karena tujuannya di sini hari ini bukan untuk Foundation Elixir dan membuang uang yang bisa digunakan untuk barang itu bukanlah ide yang cerdas. Ao Bapak di sisi lain, melihat Jialie Bi berhenti menaikkan harga, juga mengangkat bahu. Meskipun Foundation Elixir sangat menggoda, tujuannya bukanlah itu. Karena itu, dia pun berhenti menaikkan harga. Pemimpin klan Xiao Zhen telah menawar 40.000 koin emas. Adakah yang ingin menaikkan harga? Melihat aula yang tenang, Yafei tersenyum sambil mengingatkan orang banyak. Karena tidak ada yang menaikkan harganya, Foundation Elixir ini akan diberikan kepada pemimpin klan Xiao Zhen. Melihat tidak ada yang menjawab, Yafei pintar dan dengan ringan mengetuk palu kecilnya di atas meja, menandakan bahwa Foundation Elixir telah menemukan pemilik barunya. Di daerah terpencil, Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah sekian lama, dia menerima uang dari ayahnya. "Hehe, selanjutnya, kita akan melelang item lelang terakhir." Menempatkan botol giok kembali ke piring, Yafei melambaikan tangannya dan cahaya di aula meredup. Sambil membungkuk, dia mengeluarkan piring perak dan di tengah piring itu ada gulungan hijau tanpa hiasan. Gulungan itu sedikit bercahaya hijau dan dengan pantulan dari pelat perak, itu dilemparkan dalam cahaya misterius. Metode Qi tingkat Xuan tinggi, nyanyian badai. Bab 23 Perebutan. Saat Yafei mengatakan metode Xuan Qi tingkat tinggi, seluruh pelelangan terdiam. Dibandingkan dengan Foundation Elixir, metode Dou Qi jauh lebih berharga. Meskipun pil mahal, itu adalah barang sekali pakai. Tetapi metode Qi akan bertahan seumur hidup dan bahkan dapat diwariskan oleh putra dan cucunya. Jadi dari sudut pandang jangka panjang, metode Qi tingkat tinggi jauh lebih dicari dibandingkan dengan pil tanpa hiasan. Lagi pula, begitu seseorang memiliki metode Qi tingkat tinggi, bahkan tanpa dukungan pil,
orang tersebut dapat menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan setelah jangka waktu tertentu. Di sisi lain, jika seseorang tidak memiliki metode Qi dan hanya memiliki pil, bahkan jika orang itu makan pil seperti permen, dia tetap tidak akan menjadi terlalu kuat. Setelah beberapa saat terkejut, para juru lelang pulih dan mengirim tatapan mereka yang membara ke gulungan hijau di tengah aula. Bahkan Yafei yang menawan sepertinya telah dilupakan. Duduk di barisan belakang, Xiao Yan menghela nafas. Metode Qi tingkat Chuan tinggi. Tidak heran. Metode Qi adalah seluruh tingkat lebih tinggi dari metode Qi teratas Xiao Clan, kemarahan singa yang marah. Tidak heran jika 3 pemimpin klan di kota Wutan datang ke sini secara langsung. Jadi mereka semua bersiap untuk ini. Haishuan level, menyaksikan gulungan hijau tak bergerak, Xiao Yan secara naluriah menjilat bibirnya. Memiliki gulungan itu pada dasarnya berarti bahwa mereka memiliki izin untuk menjadi Douze teratas dan setelah beberapa dekade, akan ada kekuatan baru yang akan menyaingi 3 klan di kota Wutan. Ini hanya metode Qi tingkat Chuan tinggi, apa yang istimewa tentang itu? Tepat ketika Xiao Yan berfantasi tentang metode Qi, suara Yao Lao dengan canggung terdengar di dalam hati Xiao Yan. Hanya, memutar matanya, Xiao Yan merasa ada celah besar antara dia dan kakek tua yang akan mengklaim metode Qi tingkat atas adalah sampah. Dia hanya bisa mengerutkan bibir dan tetap diam. Bocah, terus berlatih. Pada hari Anda menjadi Douze, saya akan membiarkan Anda melihat apa itu metode Qi tingkat tinggi. Setelah Yao Lao menyelesaikan pikirannya, dia terdiam lagi. Mengerucutkan bibirnya lagi, Xiao Yan bergumam, saya harap begitu. Semuanya, metode Qi tingkat Chuan ini ditemukan oleh seorang pemburu di pegunungan. Itu pasti ditinggalkan oleh leluhur sehingga tidak akan membawa masalah siapapun setelah mereka membelinya. Setiap orang dapat menawar tanpa takut akan ada konsekuensinya. Yafei dengan hati-hati mengangkat gulungan hijau dan berkata dengan ringan. Nona Yafei, bisakah kau menetapkan harga terendahnya? Salah satu juru lelang dengan tidak sabar berteriak. Menjaga senyumnya yang menawan, Yafei berkata, nyanyian badai, harga dasar, 200.000 koin emas. Setelah dia menyebutkan harga terendah, rumah lelang menjadi tampak lebih sepi. Jelas, banyak juru lelang tidak memiliki kekayaan untuk membeli barang semahal itu. Di daerah terpencil, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Wanita ini membunuh orang tanpa menumpahkan darah. 200.000 koin emas sama dengan keuntungan Xiao Clan selama 2 tahun penuh. Catatan, membunuh orang tanpa menumpahkan darah berarti secara tidak langsung membunuh seseorang, sesuatu seperti saya meninggalkan sebuah cliffhanger besar di akhir chapter ini. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Xiao Zhen dan 2 pemimpin klan lainnya tampak menggigil. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang harga. Untuk sesuatu yang berharga seperti ini, mereka akan rela membayar mahal untuk mendapatkannya. Bahkan jika mereka tidak ingin membelinya, orang lain akan membelinya. Di bawah harga 200.000, tidak ada yang menawar sama sekali. Menghadapi suasana yang canggung, Yafei terus tersenyum menawan. Dia tahu bahwa daya tarik metode Qi ini begitu besar sehingga orang-orang akan rela menggunakan seluruh kekayaan mereka untuk membelinya. Seperti prediksinya, minimnya tawaran tidak bertahan lama. Seorang pria parubaya yang hampir botak dengan gemetar berteriak, 210.000. Xiao Yan melihat ke arah suara itu, dia tahu pria parubaya botak ini. Pria botak itu adalah pemilik toko senjata yang hampir memonopoli seluruh pasar senjata di kota Wutan. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan 3 pemimpin klan, dia masih cukup kuat. 230.000. Tepat setelah pemilik toko senjata meneriakkan harganya, sesepuh berjubah kuning juga menyebutkan harganya. Tetua berjubah kuning adalah pedagang besar obat yang memiliki beberapa toko di kota Wutan. Seperti pria parubaya, dia tidak bisa dibandingkan dengan 3 pemimpin klan tetapi bagaimanapun, dia cukup kuat. Memberikan mata jahat kepada yang lebih tua, pria parubaya botak berteriak lagi, 240.000. Parubaya, dia tidak bisa dibandingkan dengan 3 pemimpin klan tetapi bagaimanapun, dia cukup kuat. Di dalam rumah lelang, hanya ada beberapa tawaran. Lagi pula, harga 200.000 sudah cukup untuk menghalangi mayoritas juru lelang untuk menawar. 300.000.
Tepat ketika dua sebelumnya hendak berhenti menawar, Jia Liebi di baris pertama akhirnya membatalkan penawarannya. Setelah Jia Liebi memanggil tawarannya, keduanya mundur tanpa daya. 330.000. Di kota Wutan, satu-satunya orang yang bisa menyaingi klan Jia Lie adalah klan Xiao dan klan Aoba. Harga ini disebutkan oleh pemimpin marga Aoba klan, Aoba Pak. Dengan dingin melirik Aoba Pak, Jia Liebi dengan dingin berkata, 350.000. Aoba Pak memaksa keluar, 370.000. 380.000. 400.000. Di bawah kenaikan gaji Aoba Pak yang terus-menerus, Jia Liebi mengikutinya tanpa ragu-ragu. Sepertinya dia siap untuk mendapatkan gulungan itu dengan biaya berapapun. Ketika harganya mencapai 430.000, Aoba Pak harus berhenti menawar. 430.000 cukup untuk memaksa klan Aoba yang kuat ke dalam krisis keuangan. 450.000. Melihat Aoba Pak mundur, Jia Liebi tidak memiliki kesempatan untuk merayakannya sebelum Xiao Shen menawar harganya. Dengan dingin menatap Xiao Shen, Jia Liebi penuh amarah. Di tiga klan Xiao dan klan Aoba memiliki metode Qi tingkat Chuan tengah tetapi klan Jia Lie hanya memiliki metode Qi tingkat Chuan rendah. Itulah sebabnya Jia Liebi bersedia membayar berapapun harganya untuk mendapatkan metode Chuan Qi tinggi ini. Di bawah tatapan gembira Aoba Pak, Jia Liebi mengatupkan giginya dan meludahkan, 460.000. 500.000. Xiao Shen yang tanpa ekspresi menaikkan harga ke tingkat yang baru. Di tengah aula lelang, menyaksikan keduanya memperebutkan tawaran, senyum indah Yafei menjadi lebih menawan. 550.000. Matanya merah, akhirnya Jia Liebi memutuskan untuk menaikkan harga lagi setelah terdiam sejenak. Kamu menang. Berlawanan dengan prediksi semua orang, setelah Xiao Shen mendengar tawaran Jia Liebi, Xiao Shen hanya tersenyum dan mengejek Jia Liebi. Kejutan dalam ekspresi Jia Liebi dengan cepat tergantikan dengan wajah gelap. Sisi rasionalnya tahu bahwa dia telah dipermainkan. Xiao Shen, kamu menang. Aku akan mengingat ini. Setelah mengutuk Xiao Shen, Jia Liebi mengangkat kepalanya untuk melihat Yafei yang tertegun. Meskipun dia sangat marah, dia bukanlah orang yang bisa didikte oleh emosinya dan dengan wajah gelap menekan emosinya. Nyonya Yafei, haruskah pelelangan berakhir? Tidak mengubah ekspresi karena tatapan marah Jia Liebi, Yafei dengan tenang tersenyum. Matanya mengandung sedikit ejekan dan di bawah tatapan tegang Jia Liebi dengan ringan mengetuk palu di tangannya. Nyanyian badai, dimenangkan oleh pemimpin klan Jia Lie. Melihat saat-saat terakhir pelelangan, Xiao Yan tersenyum dan perlahan bangkit, meninggalkan rumah lelang. Setelah mendapat uang, saya akan mulai latihan. 1 tahun kemudian, saya perlu memberi ayah kejutan. Ketika dia berada di tangga pintu rumah lelang, Xiao Yan bergumam ringan. Bab 24 semuanya untuk nanti. Meninggalkan aula lelang pertama, Xiao Yan kembali ke ruang inspeksi dan di bawah tatapan hormat pria paruh baya itu, dengan sabar menunggu. Beberapa menit kemudian, dengan serentetan langkah kaki, dua bayangan mendorong pintu terbuka. Hehe, apakah kamu pemilik Foundation Elisir? Tuan, ini pasti pertama kalinya Anda datang ke kota Wutan, kan? Dengan embusan parfum, tawa yang menawan namun mematikan terdengar di samping Xiao Yan. Itu membuat pola pikir perusahaannya goyah. Setelah mengutuk, Yao Jing, Xiao Yan mengerutkan wajahnya lebih jauh di dalam jubah sebelum berbalik untuk melihat wanita berpakaian merah di sampingnya. Dengan kontak dekat, Xiao Yan sekali lagi menyadari pesona dalam Yafei. Di wajah yang mempesona adalah sepasang mata berair dengan bulu mata panjang yang sepertinya selalu mengirimkan untaian tali pengikat kepada pria. Melihat ke bawah, melewati leher putih anggun, Xiao Yan hampir tersedot ke belahan dadanya. Pesona alaminya bahkan mempengaruhi ketenangan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan memiliki wajah merah, untungnya itu ditutupi oleh jubahnya. Menenangkan dirinya, Xiao Yao sedikit mengangguk dan di saat yang sama, suara Yao Lao juga melayang, lelang berhasil? Beri aku uang, ada yang harus kulakukan. Seolah-olah dia tertarik dengan usia pemilik jubah hitam, Yafei menutup mulutnya saat dia tertawa. Setelah beberapa saat, dia pulih, maafkan kami sebentar lagi. Kami masih mengerjakan dokumennya. Sedikit mengangguk, Xiao Yan tidak membuka mulutnya lagi dan mengalihkan pandangannya dari Yafei sambil tetap diam.
Melihat orang misterius yang ditutupi jubah hitam, alis Yafei berkerut. Sepertinya kecantikan kebanggaannya tidak berpengaruh. Mengerucutkan bibirnya, tatapannya menyapu orang misterius itu, mencoba melihat setiap detail untuk mencari tahu dengan siapa dia berurusan. Setelah menyapu Xiao Yan dan tidak mendapatkan informasi apapun, Yafei dengan kecewa menatap Guni. Setelah mata mereka bertemu, dia menggigit bibirnya dan bertanya, "Tuan, Yafei jarang melihat seorang alkemis yang tidak memiliki lencana alkemis, bolehkah saya menanyakan nama Anda?" "Hah? Nak, datang ke tempat ini berarti aku harus mengatakan siapa aku?" Di bawah jubah hitam, suara Yao Lao dengan dingin berbicara. "Hehe, Yafei hanya penasaran. Jika Mister tidak mau mengatakannya, Yafei tidak akan memaksamu." Yafei tertawa ringan. Melalui jubah hitam, Xiao Yan menyaksikan kaki putih terbungkus gaun merah di sampingnya. Meskipun dia tidak bisa membantu tetapi mengagumi kecantikannya, dia diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa untuk Yafei menjadi juru lelang teratas, dia bukanlah pot bunga. Semua orang mengatakan bahwa kecantikan adalah masalah, lagi pula, di seluruh kota Wutan, ada pelamar yang tak terhitung jumlahnya tetapi bahkan sampai hari ini, tidak ada dari mereka yang mencapai tujuan mereka. Meskipun banyak dari mereka menyalahkan rumah lelang primer di belakangnya, tidak satu pun dari mereka akan mengklaim bahwa dia adalah pot bunga yang cantik. Dengan wanita yang begitu pintar di sampingnya, Xiao Yan sangat berhati-hati seolah-olah dia berjalan di atas es. Dia takut Yafei akan menemukan sesuatu darinya tapi untungnya, dengan Yao Lao berbicara, kakek tua misterius itu tidak akan terpesona oleh Yao Jing di sampingnya. Dari kata-kata tenang Yao Lao, Yafei tidak dapat menemukan informasi apapun. Pada akhirnya, dia menyerah untuk mencoba mencari informasi baru dan malah tersenyum sambil mengeluarkan kartu kristal. Di kartu itu ada logo keluarga primer. "Tuan, ini kartu VIP rumah lelang primer. Dengan kartu ini, Anda dapat menerima perlakuan VIP di rumah lelang keluarga primer manapun. Pada saat yang sama, pajak yang diambil lelang akan naik dari 5% menjadi 2%. Mendengar itu, alis Xiao Yan melonjak. Dibandingkan dengan pengobrol sebelumnya, dia menyukai manfaat padat semacam ini, jadi setelah berhenti sebentar, dia mengambil kartu kristal. Melihat tangan panjang dan pucat dari jubah belakang, kilatan kebingungan melintas di mata Yafei. Suara dari orang berjubah hitam itu jelas-jelas suara seorang lelaki tua tapi dia memiliki tangan yang terlihat seperti seorang pemuda. Orang ini, siapa dia? Pada saat ini, seorang pelayan berlari masuk dan dengan sopan menyerahkan kartu hijau kepada Yafei. "Tuan, Yayasan Elisir menjual 40.000 koin emas dan mengambil 2% sebagai biaya lelang, sisanya ada di sini." Yafei tersenyum sambil menyerahkan kartu hijau itu. Mengambil kartu hijau, hati tegang Xiao Yan jatuh. Dana untuk pelatihannya ada di dalam kartu hijau kecil itu. 40.000 koin emas, itu sudah cukup untuk berlatih menjadi douse. Karena dia sudah mendapatkan uang, Xiao Yan tidak punya alasan lagi untuk tinggal dan setelah sembarangan menyatukan tangannya, sebuah suara keriput dengan tenang berkata, "Aku bisa pergi sekarang kan?" "Hehe, tentu saja. Jika Anda ingin melelang pil lagi, harap ingat rumah lelang primer." Yafei tersenyum. Menanggapi dengan ceroboh, Xiao Yan berdiri dan meninggalkan ruangan yang tegang. Menyaksikan bayangan Xiao Yan yang menghilang, senyum di wajah Yafei perlahan menghilang dan dia duduk di kursi di dekatnya. "Guni Shushu, apakah dia benar-benar seorang alkemis?" Setelah keheningan yang canggung, Yafei memecah keheningan. "Ya, dan skill alkemisnya lebih baik dariku. Foundation Elisir tingkat kedua itu, saya tidak bisa memperbaikinya." Guni menjawab sambil menghela nafas. "Bahkan dengan formulanya." Sedikit meringis, mulut merah Yafei sembarangan mengeluarkan kalimat berbahaya. Mendengar kata-kata Yafei, wajah Guni berubah dan dia buru-buru berkata, "Formula adalah hidup seorang alkemis. Tolong jangan pikirkan itu lagi. Untuk membuat marah alkemis misterius secara sembarangan, bahkan untuk keluarga primer, adalah masalah besar." Beberapa lusin tahun yang lalu, keluarga Ceh yang terkenal dari Kekaisaran Jiamha membuat marah Raja Pil Guheh dan dimusnahkan oleh 4 do uang yang dikirim Guheh. Bahkan bangsawan Kekaisaran Jiamha tidak akan mengendalikan masalah ini. Meskipun keluarga kita jauh lebih kuat daripada keluarga Ceh,
lebih baik tidak menyinggung beberapa alkemis misterius. Alkemis seperti sarang lebah, begitu Anda menyodoknya, dia akan menemukan banyak teman dan banyak pakar akan senang jika seorang alkemis berhutang budi kepada mereka. Melihat Guni yang panik, Yafei tersenyum pahit sambil memijat dahinya. Guni Shushu, apa yang kamu katakan? Aku tidak memikirkan semua itu, menurutmu apakah Yafei telah menyia-nyiakan beberapa tahun ini? Aku mengingatkanmu. Mendengar kata-kata Yafei, Guni menghela nafas. Dia sangat takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Mengerucutkan bibirnya, Yafei menopang pipinya sambil menghela nafas. Alkemis, mereka benar-benar orang yang berbahaya, tapi kenapa aku tidak punya bakat seperti itu? Bab 25 Aku akan membayarnya. Setelah dia menyelinap kembali ke kamarnya, Xiao Yan dengan cepat menutup pintu dan pergi ke sudut ruangan, sebelum akhirnya mengeluarkan banyak ramuan medis dan kristal ajaib. Dia dengan hati-hati menempatkannya di lemari dan mengendus aroma herbal saat dia tersenyum lega. Untuk berlatih tanpa gangguan, Xiao Yan telah membeli sejumlah jamu yang dibutuhkan selama 8 bulan pemakaian, memungkinkannya untuk berlatih tanpa henti selama sisa tahun itu. Saat dia menepuk lemari dengan penuh kasih sayang, bibirnya terbuka dan dia dengan malas pergi ke sisi tempat tidurnya, menundukkan kepala. Kegiatan hari ini membuatnya sangat lelah. Yan apakah kamu di sana? Suara bergumam dan ketukan melewati pintunya. Tempat tidurnya, menundukkan kepala. Kegiatan hari ini membuatnya sangat lelah. Membuka matanya yang kabur, Xiao Yan buru-buru melompat dari tempat tidurnya, lalu membuka pintu kamarnya, menatap Xiao Shao di luar pintu dan bertanya, "Ayah, apakah kamu butuh sesuatu? Tidak bisakah aku melihat untukmu meski aku tidak membutuhkan apapun darimu? Nak, kamu bersembunyi dariku selama 2 bulan." Xiao Shen menegur saat dia mengusap kepala Xiao Yan dengan penuh kasih sayang. Melihat wajah tersenyum hangat Xiao Shen, Xiao Yan tergerak saat dia memompa hidungnya yang sakit, tidak tahu harus berkata apa. Apakah Anda masih merasa bertanggung jawab untuk itu? Haha, jika dia tidak bisa menyukai anak saya, itu adalah kerugiannya. Anda tidak perlu bersedih. Mengapa orang hebat harus bertindak seperti anak kecil? Saya tahu bahwa putra Xiao Shen ini bukanlah orang cacat. Xiao Shen dengan berani berkata. Haha ayah, setelah 3 tahun, Yan akan pergi ke fraksi awan berkabut secara pribadi. Xiao Yan berkata dengan suara lembut sambil tersenyum. Wajah tersenyum Xiao Shao menjadi lebih serius saat dia menatap Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ragu-ragu, "Ayah baik-baik saja, tetapi, apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Ayah tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat mencapai Nalan Yanran, tetapi kekuatan fraksi awan berkabut?" Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk, bibir tipisnya memaksakan kalimat yang agak keras kepala, "Ayah, bahwa ada beberapa hal, bahwa sebagai seorang pria, aku harus menanggungnya." Aha, temperamenmu ini sangat mirip denganku, jika kedua kakakmu tahu bahwa kamu berpikir seperti ini, mereka mungkin akan sangat bahagia. Terhadap dedikasi Xiao Yan, Xiao Shen tersenyum senang sebelum menghela nafas dan mengangguk dengan berat. Baik, ayah menunggu putranya untuk memberinya wajah. Aku ingin bajingan tua Nalan Shu memohon padaku untuk membuat ulang janji pernikahan itu. Xiao Yan mengangguk dan tidak bisa menahan tawa. Hei, aku akan memberimu ini, anggap itu sebagai dukungan ayahmu. Dia menyerahkan kepada Xiao Yan sebotol putih yang sangat familiar. Melihat ramuan yang kembali ke tangannya sendiri, Xian Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi di wajahnya, dia mempertahankan ekspresi bingung. Ayah, ini Foundation Elisir, itu akan mempercepat kultivasi Dhouki Anda, saya baru saja membelinya hari ini. Mulut Xiao Shen tersenyum. Kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk ini kan? Saat menerima botol giok putih, hati Xiao Yan terasa hangat. 40.000 koin emas, tetapi jika itu bisa berguna bagimu, itu sepadan dengan harganya. Xiao Shen tersenyum seolah dia tidak peduli. Kamu menghabiskan 40.000 koin emas untuk memberikan ramuan roh yayasan ini? Tidakkah para tetua mungkin akan menyusahkanmu menggunakan alasan ini? Xiao Yan tersenyum pahit. Cek, aku adalah pemimpin klan, mereka paling banyak bisa mengucapkan beberapa kata, kata Xiao Shen dingin. Ayah, terima kasih, selama upacara dewasa dalam 1 tahun ini,
saya akan membuat mereka menutup mulut mereka sepenuhnya. Xiao Yan dengan tenang tertawa saat mengatakan itu. Bagus, saya menunggu putra saya berubah sekali lagi. Meski dia tidak tahu dari mana kepercayaan Xiao Yan berasal, Xiao Zhen sangat senang melihat penampilan percaya diri putranya. Baiklah, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jika ada masalah datang dan lihat ayahmu, sebagai anggota keluarga, aku tidak bisa membiarkanmu dipermalukan. Melambaikan tangannya, Xiao Zhen berbalik, saat dia mengambil langkah besar meninggalkan halaman depan. Sial, aku juga harus menghadapi orang tua bodoh ini sekarang. Saya hanya menghabiskan 40.000 koin emas, tetapi mereka akan bertindak seperti saya telah menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli peti mati mereka. Dari malam, gumaman Xiao Zhen melayang ke Xiao Yan. Melihat ayahnya menghilang ke dalam kegelapan, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum sambil berkata dengan suara rendah, "Tenang, ayah, aku akan menggunakan kenyataan untuk membuat orang-orang ini diam. 3 tahun sebelumnya, saya bisa membuat mereka memandang saya, 3 tahun kemudian, saya masih bisa." Setelah berdiri di depan pintunya sebentar, Xiao Yan menyingkirkan botol giok putih itu. Lalu, dia melihat ke sudut ruangan, menggoda, "Gadis, apakah menyenangkan menguping orang?" Xiao Yan gege, "Itu sangat menarik darimu." Dari sudut, seorang gadis muda cantik dengan rok ungu keluar dengan anggun. Sambil mencondongkan kepala kecilnya, senyum lebar terungkap di wajah cantiknya. Melihat wajah gadis nakal itu, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kemana Xiao Yan gege pergi sore ini? Sun Er maju, berjalan dengan ringan dan bertanya sambil tersenyum. Aku hanya jalan-jalan kecil. Apakah begitu? Matanya melihat ke atas dan ke bawah, Sun Er tiba-tiba maju selangkah dan sedikit membungkuk. Hidungnya berkerut saat dia berkata, aku mencium wangi seorang wanita. Uhuk-uhuk, ayolah, mengapa saya harus memiliki wangian wanita? Wajah Xiao Yan yang belum dewasa tiba-tiba memerah. Tetapi dalam kegelapan, wajah gadis itu juga tidak bisa terlihat dengan jelas. Hehe. Tampaknya menyukai keadaan Xiao Yan yang sulit ini, Sun Er tertawa dan sesaat kemudian, berhenti tertawa. Sebelum berkata pelan, beberapa saat yang lalu, saya juga mendengar kata-kata Xiao Shushu, saya percaya Xiao Yan ge, yap. Di masa depan, Anda benar-benar ingin pergi ke fraksi awan berkabut, Sun Er akan ikut dengan Anda, untuk membantu Anda. Mendengar ini, Xiao Yan berkedip dan menatap erat wajah kecil cantik gadis muda itu. Di bawah penglihatan Xiao Yan yang tidak terkendali, wajah Sun Er memerah sedikit karena malu saat dia berbisik, Xiao Yan gege, apa yang kamu lihat? Hehe, Sun Er juga bisa tersipu, pemandangan yang langka. Xiao Yan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Sun Er dengan dingin melirik Xiao Yan dan dia bergumam pelan, dan kamu juga bisa melirik orang dengan cara ini. Bagus, bagus, percayalah pada gege, meski fraksi awan berkabut tangguh, aku masih muda. Yun Yun yang memanjakan gadis Nalan Yanran ini, jelas bukan guru yang hebat. Xiao Yan tersenyum sambil mengusap rambut hitam gadis muda itu. Nah, sudah larut, kembali untuk istirahat. Melihat Xiao Yan melambai, Sun Er menggelengkan kepalanya dengan enggan. Dan pergi ke kegelapan di bawah penglihatannya. Setelah berbelok di sudut, suara bisa terdengar dari pertengkaran antara Xiao Zhen dan beberapa tetua. Topik pertengkaran, bagaimana 40.000 koin emas digunakan? Berhenti, alis kecil Sun Er berkerut dan dia menghela nafas kecil sementara kartu ungu muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Ujung jarinya menjentikkan kartu emas berwarna ungu, membuat kartu ungu emas berkedip menjadi cahaya keemasan saat itu melonjak menuju ruangan tempat para tetua bertengkar dengan Xiao Zhen. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi sementara Sun Er dengan lemah berkata, ini adalah uang untuk Foundation Elisir. Di kartu ini ada 100.000 koin emas, sekarang setelah saya memberikan ini, saya harap Anda para tetua tidak terus menyusahkan Paman Xiao. Ruangan itu benar-benar sunyi sebelum pengakuan, ya, dari ketiga tetua datang. Bersambung ke episode 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.